Aku ada sedikit info buat teman-teman. Yang pertama, sekarang ada syarat-syarat baru untuk naik kereta api pada masa pembatasan PPKM darurat, teman-teman. Halo Ray, apa kabarmu? Saya kan masih bersama Mas DN di channel YouTube-nya Mas DN. Anyway, kita sudah lama sekali tidak berjumpa di channel YouTube-nya aku. Sekarang kita semua di tanggal ini, tanggal 3 Juli. Tepatnya hari ini, bentar nih berisik ini suara nih, matiin dulu. Nanti tanggal 3 Juli 2021 ini kita sama-sama sedang melakukan PPKM darurat, di mana kita nggak bisa kemana-mana. Ada beberapa sektor yang memang sudah dibatasi, benar-benar dibatasi seperti itu. Jadi di podcast pertama aku kali ini, aku pengen ngobrolin hal-hal yang happening. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman penasaran ya, kemana sih sebenarnya kemarin-kemarin. Kayaknya sih aku hampir berapa tahun ya? Hampir kurang lebih setahun lebih, setahun 8 bulanan lebih udah nggak bikin video karena. Jadi sekarang ini posisinya aku sudah sekarang di Bandung, teman-teman. Jadi setelah aku jadi bikin video terakhir itu, bikin video yang perpisahan sama teman-teman masinis di UPT Kru Jatinegara yang sekarang sudah pindah di Cipinang juga. Sekarang dari situ aku udah pindah 2 kali, teman-teman. Pertama aku sempat dinas di Pusdaloka 1 Jakarta. Terus yang kedua aku udah sempat dinas juga di bukan sempat, sampai sekarang masih dinas di public relation PT KAI di kantor pusat, seperti itu teman-teman. Anyway, sebelum kita menginjak ke cerita yang intinya, yang tentang happening kali ini yaitu COVID-19, aku ada sedikit info buat teman-teman. Yang pertama, sekarang ada syarat-syarat baru untuk naik kereta api pada masa pembatasan PPKM darurat, teman-teman. Jadi di PPKM darurat ini, teman-teman, diharuskan ada perubahan dari yang pertama itu untuk rapid test PCR itu, yang biasanya 3 hari, sekarang RT-PCR itu maksimal 2 kali 24 jam masa berlakunya. Tapi nanti mulainya tanggal 5 Juli. Nah, untuk antigen yang biasanya 3 hari juga, itu sekarang cuma jadi 1 kali 24 jam. Nah, untuk para pelanggan yang khusus akan menaiki kereta api di daerah Jawa, teman-teman diharuskan menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Itu yang paling penting. Kemudian gimana kalau misalkan teman-teman ada yang penyintas COVID kayak aku nih, atau teman-teman lagi hamil seperti itu. Nah, jangan khawatir. Atau misalkan teman-teman ada punya alergi yang nggak bisa untuk vaksin, jangan khawatir, teman-teman masih bisa untuk naik kereta api. Tapi di sini ada syaratnya, yaitu yang pertama, teman-teman harus menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis yang menangani teman-teman, seperti itu. Selain keterangan dokter itu, masih tetap wajib rapid PCR atau antigen, seperti itu teman-teman. Jadi apakah bisa, misalkan kalian sudah vaksin, apakah syaratnya cuma vaksin? Enggak, jadi dua-duanya harus dipenuhi teman-teman. Jadi vaksinnya juga, terus untuk antigen atau PCR-nya juga harus dibawa untuk naik kereta api, seperti itu teman-teman. Nah, aturan ini sebenarnya bukan dari KAI yang membuat aturan, teman-teman. Itu yang mungkin perlu teman-teman ketahui juga. Jadi aturan ini adalah dari pemerintah, yang mengeluarkan adalah Kementerian Perhubungan. Surat edarannya adalah SE Kemenhub nomor 42 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19, seperti itu teman-teman. Nah, ada syarat lain lagi yang pastinya kayak sebelumnya sih teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh suhunya, kalau misalkan nanti naik,
kan dicek suhu tuh. Nah, itu teman-teman nggak boleh suhunya di atas 37,3 derajat. Kemudian teman-teman juga harus dalam kondisi yang sehat, nggak flu, nggak pilek, nggak batuk, nggak hilang penciuman, nggak diare. Terus, nah selain itu ada tambahan apa ya, imbauan terbaru, yaitu teman-teman harus memakai masker yang double. Yang pertama masker medis, kemudian dirangkap dengan masker kain seperti itu teman-teman. Nah selain itu, eh nah selain itu teman-teman juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan, itu yang paling penting. Nah ini juga ada info baru. Info yang kedua itu adalah sekarang, bukan sekarang sih. Nantinya KAI juga akan menyediakan tempat vaksinasi buat para pelanggan kereta api yang akan naik kereta api seperti itu. Nah, untuk penyediaan vaksin gratis bagi pelanggan yang di stasiun ini rencananya mulai 3 Juli ini rencananya. Nah, apa namanya ya, pelaksanaan vaksinasi ini sih supporting pemerintah juga untuk mendukung percepatan program vaksinasi yang telah dicanangkan pemerintah seperti itu teman-teman. Nah selain itu, untuk tahap awal stasiun yang melayani vaksinasi itu ada Gambir, Senen, Cirebon, kemudian Semarang Tawang, Yogyakarta, Solo Balapan, dan stasiun Jember. Nah jadi teman-teman kalau misalkan mau naik kereta api dari stasiun yang tadi udah aku sebutin, teman-teman langsung tinggal menunjukkan KTP. Syaratnya sebentar, aku cek dulu ya. Nah, syaratnya ini ada nih. Syaratnya usia harus di atas 18 tahun, kemudian teman-teman harus mempunyai kode booking tiket yang sudah dibayar, itu wajib. Jadi teman-teman kalau misalkan mau vaksin di stasiun harus punya kode booking tiket. Itu yang paling penting. Kemudian sama tiket kereta api jarak jauh yang masih berlaku. Nah, biasanya ada yang ngakal-ngakalin nakal. Mau vaksin, beli tiket yang paling murah, habis itu tiketnya batalin. Jangan, itu kasihan nanti teman-teman yang benar-benar butuh tiketnya. Jangan ya, itu nggak boleh ditiru seperti itu. Terus selain itu, datang paling lambat H-1 sebelum keberangkatan kereta teman-teman. Nah, khusus ibu hamil bisa mendapatkan vaksin di stasiun setelah mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan dan bersedia atas pilihannya untuk divaksin. Nah, itu KAI juga memberikan apa ya, memberikan kesempatan bagi ibu hamil yang mungkin pengen vaksin, cuma di sini harus mendapatkan izin setelah mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan dan istilahnya yang mau divaksin ibu hamilnya ini bersedia gitu dengan pilihan vaksin itu. Nah itu informasi-informasi yang mungkin pengen aku sampaikan di awal. Nah kemudian dengan merebaknya COVID yang semakin luar biasa ini, yang mungkin sekarang sudah gelombang 2 vaksin yang ada, gelombang 2 pandemi COVID yang ada di Indonesia, aku pikir aku juga pengen cerita pengalamanku sih teman-teman. Jadi sebenarnya sekitar 1 bulanan yang lalu tuh aku juga kena COVID-19 yang cukup lumayan parah teman-teman. Kalau dibilang sekarang kan isunya kayak apa, influencer di endorse lalala, aku ya kalau di endorse mungkin nggak ngeluarin duit banyak, padahal kalau aku yang kurasain tuh kalau pas kemarin kena COVID ya sebenarnya malah pengeluaran kita tuh lebih banyak untuk beli vitamin, beli beli makan. Nah itu cukup luar biasa gitu. Nggak ada endorse. Kalau endorse mah, kalau ada insentif mah mungkin nggak kebingungan kemarin setelah COVID gitu kan. Aku mau cerita nih, jadi aku sebenarnya terdeteksi COVID itu juga nggak sengaja teman-teman. Jadi tanggal berapa ya? Nah tanggal 24 Mei 24 Mei itu 2 hari sebelum aku berangkat ke Jakarta mau ngerjain tugas kuliah sebenarnya teman-teman. Jadi di tanggal itu tuh sebenarnya, tapi sebelumnya memang sudah bergejala sebelum tanggal 24 itu. Sekitar tanggal 20 malam, 20 Mei malam itu mulai meriang-meriang standar sih, kayak masuk angin gitu. Nah, 21 22 tuh demam yang sampai kayak tulang itu wah sakit banget pokoknya, kayak remuk gitulah tulang-tulang gitu. Itu yang kurasain ya waktu COVID. Nah, di tanggal 24 itu pagi-pagi itu aku udah ngerasa ada yang aneh gitu, kayak biasanya kan pagi-pagi tuh di kosan nih ada yang masak gitu kan. Biasanya tuh aromanya kecium gitu teman-teman. Nah, ini kok nggak kayak biasanya, aromanya kok nggak ada bau masakan tuh jam 6 pagi itu aku udah ngerasa. Terus habis aku berjemur,
udah mulai rada panik sebenarnya, maksudnya ada was-was gitu, wah jangan-jangan aku kena covid. Akhirnya aku berjemur, tapi jam 10 alhamdulillah di tanggal 24 itu langsung bisa nyium sih. Jadi aku anosmianya nggak lama, cuma 6 7 8 9 10 4 jaman lah itu aku anosmia. Nah, dari yang nggak bisa nyium makanan tuh memang aku langsung semprot parfum sama minyak angin. Nah, itu nggak ngecium sama sekali. Itu yang gejala yang khas memang mungkin jadi COVID. Alhamdulillah indera perasanya juga nggak ada gangguan sama sekali. Jadi yang paling dirasain tuh yang awal-awal doang itu demam sampai kayak tulangnya sakit-sakit. Sama pusing. Pusingnya tuh kayak hidung mampet tapi di pucuk gini. Pusingnya tuh luar biasa lah pokoknya. Nah, setelah itu akhirnya tanggal 24 itu nah ini kan aku sakit hari Kamis malam itu aku demam. Nah, Jumat paginya aku memang sudah periksa ke klinik KAI, ke medis KKI gitu. Di situ udah dikasih obat demam, radang dan sebagainya. Aku pikir ya mungkin memang radang memang inilah gitu kan. Udah selesai. Nah, hari Senin itu memang harusnya aku kontrol lagi kalau memang nggak ada perubahan, dan memang itu nggak ada perubahan sebenarnya. Ada perubahan, demamnya udah nggak sakit yang sebelum-sebelumnya, cuma aku masih sering keringat dingin gitulah. Nah, setelah itu aku ke klinik. Nah, aku ceritain sempat kehilangan penciuman juga. Terus dikasih obat, tapi nggak ada obat ini sih, nggak ada obat pilek. Itu yang bikin aku rada penasaran sebenarnya, pengen masa iya aku nggak dikasih obat pilek tapi kok nggak bisa nyium bau gitu kan. Nah, akhirnya selain aku mau ke Jakarta tanggal 25-nya mau ngerjain tugas kuliah itu, akhirnya ya udah deh aku putusin untuk antigen aja di stasiun. Akhirnya aku antigen. Nah, di antigen ini juga lumayan nggak kayak biasanya. Biasanya kalau di antigen yang di KAI itu kan kita ketika antigen kalau kita negatif langsung dikasih kan. Nah, itu aku dipanggil dulu, itu udah mulai wah kayaknya positif nih gitu kan. Akhirnya dipanggil dan bener ternyata positif. Di hari itu juga aku langsung dirujuk PCR. PCR itu hasilnya keesokan paginya, pokoknya aku positif. Nah, akhirnya aku diungsikan ke safe house-nya KAI. Jadi KAI punya safe house yang memang menampung rekan-rekan yang lagi berjuang melawan COVID kayak gitu, teman-teman. uh, Pesannya apa ya? Jadi kalau aku pribadi sih percaya nggak sih sama COVID gitu ya. Aku pribadi sih ada hal yang mungkin nggak bisa aku logik, nggak bisa aku nalar gitu. Kayak apa ya? Nah, oh ya, ini belum aku sampein ya. Jadi teman-teman, aku nih sebenarnya udah 2 kali vaksin, full vaksin 2 kali, tapi ya itu ternyata aku tetap kena COVID beberapa bulan kemudian setelah vaksin gitu kan. Apa ya hal yang pengen aku sampaikan sih, kalau ada orang yang nggak percaya dengan COVID ya itu memang preference dia. Jadi kita nggak bisa ngubah pemikiran mereka, karena ya mengubah pemikiran orang lain itu bukan hak kita, dan kita nggak punya hak untuk merubah mindset orang. Jadi ya mungkin kalau kita memang percaya COVID, ya mungkin sebaiknya memang informasi-informasi yang bisa kita terima ya kita terima gitu, maksud aku gitu, untuk mengamankan diri kita, minimal diri kita sendiri, dan tidak nyusahin orang banyak gitu sekitar kita yang mungkin percaya dengan COVID itu. Pesannya apa ya, jadi dari aku yang sudah vaksin 2 kali yang bisa kena aja, kalau menurutku uh, jika aku orang yang vaksin aja sudah full 2 kali kena, apalagi orang yang nggak vaksin gitu, apakah mungkin nggak kena? Ya menurut aku probabilitasnya untuk kena malah lebih tinggi gitu kan. Tapi ya balik lagi, kemarin banyak yang komen juga, bukan komen sih, kayak DM gitu, aku nggak prokes, aku nggak vaksin tapi aku nggak kena COVID. Ya itu mungkin Allah sayang sama kamu kayak gitu. Tapi kalau apa ya, ya udahlah, mungkin ya itu aku nggak bisa ngerubah mindset kalian netizensku juga untuk kalian harus percaya sama COVID. Nggak bisa memang. Selain itu apa ya, oh ya tadi ini kenapa aku percaya COVID gitu kan, itu ada hal yang nggak bisa aku jelasin di otakku gitu. Gimana caranya sebuah keluarga dia meninggal dunia gitu. Ini orang terdekatku ada. Jadi dalam beberapa hari itu yang diambil tuh 3 orang, yang itu yang nggak make sense di aku.
kalau mungkin kecelakaan masih mungkin lah satu keluarga bisa mungkin gitu kan, tapi kan ini dia nggak kecelakaan nggak apa-apa, yang sebelumnya sehat tiba-tiba sakit. Jadi ya pasti ini karena ada wabah kayak gitu sih kalau yang ada di pikiranku. Wabahnya apa ya, aku sih lebih lebih percaya di luar sana banyak ahli yang memang ahli gitu, ahli di bidang kesehatan, virologi dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang percaya COVID ya akhirnya aku, karena ada hal yang nggak bisa aku nalar di otak dengan orang terdekat yang meninggal secara berdekatan itu, ya akhirnya aku percaya dengan adanya COVID itu. Apakah COVID itu berbahaya atau enggak? Ya itu balik lagi ke teman-teman. Kalau misalnya nih teman ngerasa nggak berbahaya, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau menurut aku ya yang kurasanya memang sakit gitu, sakitnya sakit yang luar biasa gitu. Bukan untuk nakut-nakuti, tapi ya apa ya, ya itu orang kan bisa mempunyai caranya sendiri-sendiri menghadapi COVID kayak gitu. Tapi untuk yang disayangkan tuh kadang tuh ada orang yang nggak memiliki empati gitu. Contohnya misalnya kita tahu nih orang terdekat kita ada yang lagi berjuang ngelawan COVID, tapi dengan sekate-kate gitu, sekate-kate dia ngomong yang lumayan menyakiti hati orang lain. Kayak misalnya tiap hari kan sebelum ada COVID juga ada orang yang mati, tapi kamu mungkin nggak ngerasain gitu, orang terdekat terdekat kita itu sedang berjuang melawan COVID dan keluarga mereka tuh diambil hampir bersamaan, dan itu nggak make sense kalau memang itu nggak kecelakaan. Kalau menurut aku gitu ya, yang pasti itu ada sebuah wabah gitu. Jadi ya minimal tuh kalau misalkan apa ya, kalau misalkan nih kamu nggak bisa share yang tidak menyakitkan temanmu yang sedang berjuang melawan COVID, ya minimal kamu blok atau batasi dia nggak bisa ngeliat statusmu gitulah kalau menurut aku gitu. Jadi sama-sama saling menjaga hati biar sama-sama enak gitulah kalau menurut aku gitu. Jadi intinya dari pelajaran yang bisa diambil hikmahnya gitu, kalau aku pribadi sih, nih sekarang ada suara ambulan, tiap hari ada suara ambulan. Jadi ya sebisa mungkin kalau memang nggak percaya ya udah, tapi kalau misalkan kalian percaya dengan adanya COVID, please stay safe, jaga protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, itu penting banget teman-teman. Karena menurut aku kalau bukan dari kita sendiri yang sadar untuk mencegah, siapa lagi. Kalau kamu menyayangi orang-orang di sekitar kita, ya kita mulai dari diri sendiri untuk menyayangi kita sendiri, seperti itu. Semoga teman-teman yang di sana yang nonton video ini dapat mengambil hikmah dari apa yang aku ceritain. Aduh, aku lagi sering sendawa gini, nggak tahu kenapa. Jadi thanks for watching teman-teman. Intinya itu tadi. Semoga teman-teman selalu jaga kesehatan, sehat selalu. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rel, di mana ada rel di situ ada saudara. Bye bye.